Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, saudara semua. Bersyukur kepada Tuhan Yesus jika pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi renungan firman dengan saudara semua. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saya ingin membagikan supaya saudara-saudara bisa merenungkan tentang betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kehidupan kita. Betapa besarnya kasih Allah itu di dalam hidup kita. Masih dalam suasana Paskah, saudara-saudari, Bapak Ibu semua, saya terberkati dengan sebuah ayat yang ada di dalam Alkitab. Kita akan baca bersama di dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Saudara-saudari, di tengah-tengah situasi saat ini, pemaparan virus corona yang membuat banyak orang khawatir, bahkan mungkin juga kita merasa di hati kecil kita merasa khawatir. Bukan hanya bagaimana usaha-usaha kita yang kita pikirkan untuk menjaga kesehatan kita, ataupun kita berpikir bagaimana ya caranya untuk kita dapat berusaha menghidupi setiap kebutuhan hidup kita. Mari saudaraku, lewat ayat yang sudah kita baca di dalam Roma 8 ayat 32 baru, kita mau menaruh percaya kita sepenuh hanya kepada Allah. Kita renungkan, kalau saja Yesus Kristus, anaknya, Dia serahkan, Dia karuniakan bagi kita umat manusia di dalam proses penyaliban, penebusan dosa kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Allah begitu mengasihi umat manusia. Apalagi untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kita mau percaya bahwa Allah sanggup mencukupkan dan akan karuniakan itu semuanya kepada kita. Sehingga kita yakin dan dapat berkata bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, Ia adalah pembela kita. Itu terdapat di dalam Roma ayat selanjutnya, Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Baru saja kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kita yakin kuasa kebangkitannya itu yang akan memampukan kita. Dan Dia berkata bahwa Yesus adalah pembela kita. Saudara, Bapak, Ibu kekasih, sedikit kesaksian mau saya bagikan bagi saudara semua. Sekitar 1 bulan ini, ketika pandemi Corona ini terjadi, ketika orang-orang diharapkan untuk lebih banyak tinggal di dalam rumah, saya pun berusaha untuk bekerja dari rumah. Otomatis saya pun mengurangi kegiatan saya keluar untuk berkeliling. Saya berdoa pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau beri saya kesehatan. Tuhan Yesus jagai saya supaya saya tetap bisa bekerja, bisa memenuhi segala kebutuhan saya. Saya berdoa pada Yesus, tetapi saya juga melakukan bagian saya, yaitu dengan menjaga pola hidup saya, kesehatan saya, memakai masker kalaupun saya harus keliling, memakai kaos tangan, kaos kaki, dan menjaga jarak serta tidak berkontak fisik dengan orang. Nah, saudaraku, memang beberapa bulan
PGS saya, poin grup sel saya itu menurun. Tapi beberapa hari yang lalu, puji Tuhan, saya bisa mentransfer uang cicilan semester anak saya yang pertama. Kadang saudaraku, kalau saya renungkan, kalau saya pikirkan, secara akal itu tidak mungkin. Tetapi itulah Tuhan kita. Tuhan kita yang maha ajaib, Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Sebab itu, saudaraku, kita mau di dalam setiap proses kehidupan kita, di dalam setiap proses kehidupan kita mau melaluinya bersama dengan Yesus. Setiap proses akan mendatangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kita akan menjadi pemenang. Kita baca Roma 8 ayat 37. Tetap dalam Roma ini ya. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Oleh Dia, oleh Yesus Kristus yang telah mengasihi saya dan saudara semua. Ingat saudaraku, kita mau di dalam setiap keadaan apapun, baik itu suka, baik itu duka, kita mau hadapi dengan ucapan syukur, dengan kepercayaan kita, dengan iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita ingat betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Yesus yang sudah Dia berikan bagi kita untuk keselamatan kita, itu adalah jaminan bagi kita. Dan pengorbanannya di kayu salib itu menjadi tanda bukti kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mudah untuk putus asa, kita tidak patah semangat dalam menjalani hari-hari ke depan kita, melainkan kita akan terus memegang janji-janji Allah lewat firman-Nya yang selalu menghibur dan menguatkan kita. Saudaraku, inilah renungan yang bisa saya sampaikan pada saat ini, biar kita mau bersama-sama saling menyambung di dalam doa kita, saling menguatkan supaya kita akan melalui hari-hari ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri, Dia akan menuntun selalu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.